Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soalnya dari Solo kami. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Keterlibatan itu ada, dugaan keterlibatan itu ada. Data semua ini udah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada proses bailout diberikan kepada KPK. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Ini soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Katakan tidak pada korupsi, begitu kata iklannya. Ya, tapi faktanya apa? Faktanya semua yang iklan itu ketangkap oleh pihak KPK, kecuali hanya Ibas dan SBY saja. Terpidana suap Wisma Atlet Muhammad Nazarudin mengaku diancam akan dibunuh setelah mengungkap penggelembungan dana proyek IKTP sebesar 2,5 triliun. Saya ini sekarang posisinya terancam, dan kalau saya buka lagi proyek IKTP, saya mau dibunuh dia. Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Karena saya lebih ingin melihat Keanu tumbuh besar. I'm a single parent. Dan aku kan, aku takut, Mbak. Takut. Akademisi Muslim Nahdlatul Ulama atau NU, Ayang Ultriza yakin menuding Presiden kedua Soeharto dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai pelaku korupsi. Soeharto merampok duit rakyat NKRI 35 miliar dolar Amerika Serikat, maling duit rakyat terbesar dalam sejarah dunia. YM, para anak cucu Soeharto, kapan Anda kembalikan harta jarahan rakyat NKRI? Kata Ayang di Twitternya @ayang_ultriza, Sabtu 14 Agustus 2021. Dia mengatakan bahwa dirinya ikut merasakan korban kekejaman rezim Soeharto dan SBY. Itu kenyataan, motif saya korban kekejaman dan korupsi Soeharto dan SBY. Saya rakyat jelata, seperti kebanyakan orang. Kenapa Pak? Anda rela duit rakyat NKRI dimaling dan dirampok Soeharto dan SBY? Ungkapnya. Menanggapi itu, politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengatakan tuduhan tersebut sangat serius dan tanpa dasar. Rahlan meminta Ayang Ultriza membuktikan tuduhannya jika tidak akan dipolisikan. Wah, tuduhan ini sangat serius. Saya kader Demokrat, tapi saya akan objektif. Saya minta Anda buktikan bahwa SBY korupsi. Silakan buka. Beban pembuktian ada pada orang yang menuduh. Saya beri Anda 2 kali 24 jam, atau kami akan ambil langkah hukum, ujar Rahlan Nasidik. Rahlan bilang bahwa jika upaya hukum tidak ditindaklanjuti sekarang, maka tunggu akan ada upaya hukum pada waktu-waktu akan datang jika rezim ini akan berakhir di 2024. Mungkin upaya hukum kami tidak akan ditindaklanjuti sekarang, tapi kami orang yang sabar dalam mengejar kebenaran. Rezim ini akan berakhir sebelum masa kadaluarsa pidana berakhir. Buktikan, Anda punya 2 kali 24 jam, tuturnya. 2 kali 24 jam. Di hadapan netizen, Anda punya kewajiban membuktikan tuduhan Anda tentang korupsi SBY. Kami menunggu. Bila Anda tidak lakukan, martabat Anda taruhannya, di samping delik pidana yang pasti kami ajukan sebagai konsekuensinya. Sementara itu, Ayang menjawab ancaman Rahlan dengan santai. Dia mempersilahkan Rahlan mempolisikannya. Silakan Pak Rahlan Nasidik laporkan saya ke Divisi Humas Polri atas cuitan saya tentang praktik korupsi Bapak SBY di kasus Bank Senturi dan di kasus Hambalang. Saya tunggu laporannya. Bapak Rahlan Nasidik, kan saya sudah tegaskan, silakan laporkan saya soal cuitan saya tentang korupsi Bank Senturi dan Hambalang oleh Bapak SBY Yudhoyono dan kawan-kawan ke Divisi Humas Polri. Besok saja pada sholat Jumat di Mabes Polri, Bapak langsung laporkan saya. 2 kali 24 jam, kelamaan Bapak. Presiden juga menegaskan,
upaya pemberantasan praktek korupsi adalah salah satu langkah serius pemerintah dalam 100 hari kerja pemerintahan yang dipimpinnya. Kebetulan 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih Lemhanas khususnya PPSA 16 dalam upaya untuk lebih mengefektifkan kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia. Katakan tidak pada korupsi. Mengenai kasus Bank Senturi, dilansir dari medcom.id, kasus ini bermula pada 2008. SBY mengatakan saat itu Indonesia tengah terkena dampak krisis ekonomi global. Para pengelola ekonomi khawatir kalau ada krisis perbankan karena ada satu bank bermasalah, yaitu Bank Senturi. Kata SBY dalam program Prime Talk Metro TV, Jakarta, Jumat 9 November 2018 lalu. Gubernur Bank Indonesia, Budiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengeluarkan dana talangan agar tidak terjadi krisis. SBY khawatir bila kebijakan itu tak diambil, Indonesia akan mengalami systemic banking krisis seperti pada 1998. Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soalnya dari soal kami. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Langkah yang diambil tepat. Tidak terjadi krisis perbankan dan ekonomi selamat. Tapi setahun kemudian itu dipermasalahkan, disalahkan seolah-olah tidak tepat, ungkap SBY. Nah kemudian sertaannya inilah ya politik, sosial, macam-macam. Misalnya ditengarai ini pasti ada penyimpangan yang dilakukan Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani. Kemudian ada aliran dana kepada tim sukses SBY, Demokrat dan lain-lain. Tidak ada, tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Kemudian seolah-olah ini solusinya salah. Nah salah dan benar itu kan yang penting ekonomi kita selamat. Itu yang terjadi. Tak lama, DPR RI membentuk panitia khusus untuk mengungkap skandal Bank Senturi. Namun, SBY mengklaim tidak ada hasil penyimpangan yang mendasar. Hasil pansus tidak ada penyimpangan yang fundamental. Lalu masalah ini juga sudah ada proses lanjutan dari BPK dan KPK. Yang terbukti bersalah sudah diberikan sanksi, dan yang tidak ya tidak, terang dia. Beralih ke kasus skandal Senturi, pemirsa, Presiden SBY meyakini apa yang dilakukan Wapres Budiono saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sudah sesuai undang-undang. SBY mendukung kasus Senturi diselesaikan melalui jalur hukum. Saya duga dan saya yakini apa yang dilakukan oleh baik Gubernur BI maupun Menteri Keuangan dengan pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang adalah semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian kita dari krisis. Jangan sampai ada systemic crisis, jangan sampai ada krisis perbankan sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998. Seharusnya, lanjut SBY, kasus Senturi sudah selesai, namun kasus ini diungkit kembali oleh media asing bernama Asia Sentinel. Ini seperti petir di siang bolong, ungkapnya. Dengan demikian sebenarnya masalah Bank Senturi itu sudah ada proses lanjutan, proses politik DPR RI, proses melihat apakah ada kerugian negara dari BPK dan apakah ada penyimpangan atau korupsi dari KPK. Dengan demikian kalau tiba-tiba ada Asia Sentinel seperti itu, ini seperti petir di siang bolong. Keterlibatan itu ada, dugaan keterlibatan itu ada. Karena selama ini yang dinafikan adalah waktu itu Presiden pada saat itu Pak SBY selalu menyatakan bahwa mereka tidak dilapori. Data semua ini sudah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada proses bailout diberikan kepada KPK. Berita sampah nggak usah ditanggapin lah. Ini tahun politik, ya. Jadi pasti itu berita sampah itu, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak usah ditanggapi lah berita sampah. Sejumlah komentar dari pihak yang dulu sering berbicara mengenai Bank Senturi pun kembali mengeluarkan suara, termasuk dari kalangan dekat SBY. Dalam pemberitaannya, Asia Sentinel menuding SBY terlibat dalam korupsi Bank Senturi senilai 177 triliun rupiah. Bahkan media tersebut menuduh SBY sebagai aktor yang menyusun konspirasi penyelesaian kasus Bank Senturi. Namun Asia Sentinel meminta maaf dan mencabut artikel tersebut.
Sementara itu, dilansir dari kompas.com, SBY menyinggung soal proses pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. SBY mengaku menyadari adanya tuduhan terhadap dirinya terkait proyek tersebut. Sama halnya dengan kecurigaan dan tuduhan sejumlah kalangan seolah ada keterlibatan SBY dan Partai Demokrat dalam penyimpangan proyek Hambalang, yang saat ini sengaja digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Ujarnya saat acara pembekalan caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan Jakarta, Minggu 11 November 2018 silam. SBY menjelaskan terhentinya proyek Hambalang pada waktu itu karena masalah hukum. Namun berdasarkan informasi dari penegak hukum yang ia terima, masalah tersebut sudah terselesaikan. Presiden ke-6 Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono enggan menanggapi proyek Wisma Atlet di Hambalang. SBY menilai proyek Wisma Atlet sudah jelas dan tidak ada masalah lagi. SBY soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas, nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu SBY mengatakan kelanjutan proyek Hambalang sudah menjadi wewenang Presiden Joko Widodo. Untuk itu, SBY meminta agar proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya maupun partainya. Jadi tidak dilanjutkan pembangunan Hambalang itu tentu menjadi hak kewenangan pemerintahan Presiden Bapak Jokowi. Tapi jangan dikaitkan dengan Partai Demokrat dan SBY, kata SBY. Mega proyek memang cenderung rawan kasus korupsi untuk berbagai kepentingan. Dalam kasus Hambalang, kalau menurut KPK, ini pihaknya menduga ada 30 perusahaan fiktif yang dijadikan supplier untuk membangun konstruksinya. Menurut audit BPK tahun 2012 hingga 2013, kerugian negara berkisar 706 miliar rupiah dan juga dugaan penggelembungan dana hingga 514 miliar rupiah. Nama putra bungsu Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau akrab sapa Ibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa kasus korupsi Anas Urbaningrum. Anas menuding Ibas adalah termasuk salah satu orang yang seharusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Proyek yang dibangun pada era SBY itu mangkrak sekaligus dibelit permasalahan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 5 orang yang diduga terlibat korupsi proyek itu sudah dikenakan hukuman. Tanah pada proyek senilai 1,175 triliun rupiah itu sempat ambles. Akibatnya, proyek ini terhenti begitu saja. Berdasarkan pantauan kompas.com ke lokasi pada tahun 2016 silam, kondisi bangunan sudah tak lagi terurus. Sementara itu, pada 18 Maret 2016, Jokowi sempat meninjau langsung proyek pembangunan Hambalang. Dalam sidaknya, Jokowi berjanji akan menuntaskan persoalan proyek tersebut. Kemarin, Presiden Jokowi sudah meninjau Wisma Atlet ini. Dia geleng-geleng melihat mirisnya kondisi Hambalang. Apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga? Atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini? Pasca tidak dilanjutkannya akibat tersandung, korupsi proyek ini mangkrak. Di Desember 2011, akibat hujan lebat saat itu, tanahnya ambles dan 2 bangunan ambruk. Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi. Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Kami saling hormat menghormati. Saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan Pak Jokowi, tidak. Jangan mensimplifikasi. Muhammad Nazarudin kembali menyebut nama putra SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menerima uang jutaan dolar Amerika Serikat dari berbagai proyek. Proyek itu diantaranya Wisma Atlet SEA Games serta proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
misalnya yang terima 7%, ada yang 5%, ada yang uangnya jutaan dolar lah. Jadi gitu kan, nanti juga Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu, ada yang 1 juta, ada 500.000, ada yang 405.000.